Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali untuk anak-anakku kelas 7 SMP. Mari kita belajar masih menggunakan metode daring. Karena kesempatan ini akan membahas bab 3, semua bersih hidup jadi nyaman. Kepada anak-anak kelas 7, mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita semangat bersama keluarga, kita belajar dari rumah. Mudah-mudahan ilmu kita akan barokah. Pada materi toharoh atau bersuci menurut Islam dari najis dan hadas. Sekali lagi bahwa toharoh, materi toharoh ya, atau bersuci menurut Islam dari najis dan hadas. Perlu diketahui anak-anakku bahwa toharoh dari najis ya, atau najis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhafafah, yang kedua adalah najis mutawasitoh, yang ketiga adalah najis mughaladoh. Adapun keterangannya, najis mukhafafah atau yang dikatakan najis kelas ringan, ini contohnya air seni bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun atau hanya minum air susu ibunya. Sekali lagi ya, contohnya adalah air seni bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun, hanya minum air susu ibunya. Ya, caranya gimana? Caranya cukup memercikkan atau mengusapkan air suci pada permukaan yang terkena najis. Sebelum kami lanjutkan kepada najis berikutnya, akan ada keterangan ya, supaya nanti tidak terjadi khilaf. Karena kalau kita mengajar sedikit-sedikit nanti ada khilaf, malah repot ya. Oleh karena itu kami beri keterangan sedikit. Keterangannya gini, kalau seni bayi perempuan masuk kategori najis apa? Ini jawabannya adalah kalau air seni perempuan masuk najis mutawasitoh ya. Ini berdasarkan kitab Syarah Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basm. Bahwa bayi, alasannya demikian, bayi laki-laki itu punya suhu yang lebih tinggi dibanding perempuan, sehingga makanan yang diasup dari ibu lebih halus dibanding perempuan. Ini sekedar pendapat, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan kepada anak-anakku. Barangkali ada pertanyaan, loh kok hanya air seni bayi laki-laki, yang perempuan gimana? Ini keterangannya. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti dulu ya. Kalau ada pendapat yang lain, monggo, mungkin kepada Bapak Ibu guru yang punya pendapat lain, barangkali ada dari dasar dari fikih mana-mana pendapatnya, monggo. Tapi tolong nanti bisa ditempatkan dalam kolom komentar ya, yang ada di bawah. Oleh karena itu mari sekarang kita lanjutkan. Najis mukhafafah tadi sudah jelas ya. Saya ulang sekali lagi. Najis mukhafafah itu najis ringan. Contohnya air seni bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun atau hanya minum air susu ibunya. Nah, ini kami ambil dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti edisi revisi 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi nanti kalau ada pendapat yang lain, monggo, tapi biarkanlah ini kami memberi pembelajaran pada anak-anak dulu biar jelas nih. Dan untuk perempuan tadi sudah saya katakan ada dapat bahwa seni bayi perempuan masuk najis mutawasitoh berdasarkan tadi dari kitab Syarah Umdatul Ahkam oleh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basm. Mari anak-anak kita lanjutkan. Lanjut ke najis yang kedua, yaitu najis mutawasitoh atau najis tingkat sedang. Sebelum saya contohkan najis mutawasitoh atau najis sedang ini, perlu diingat dulu
bahwa najis mutawasitoh ini ada dua macam, yang bersifat hukmiyah dan yang bersifat ainiyah. Barangkali ada pertanyaan, hukmiyah yang bagaimana? Hukmiyah itu diyakini ada najis tapi tidak dapat dilihat. Contoh, baunya ada, menyengat tapi tidak bisa dilihat. Ini namanya adalah kategori najis mutawasitoh yang hukmiyah. Nah, ini biar kita jelas dulu. Yang kedua, yang sifatnya ainiyah, tampak wujudnya. Nah, jadi ainiyah adalah najis yang jelas tampak wujudnya, bisa kita lihat. Kalau kena kotoran ya, oh ini kotorannya, dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang contohnya apa? Air seni, tinja orang dewasa, nanah, darah, bangkai, dan lain sebagainya yang sederajat yang setara itu. Pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkan najis mutawasitoh itu? Ya, caranya yaitu menghilangkan satu, zatnya. Yang kedua, menghilangkan rasanya. Yang ketiga, menghilangkan warna dan bau. Dengan apa? Dengan air suci. Nah, sekali lagi, cara mensucikan najis mutawasitoh yaitu menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya. Kalau zatnya sudah tidak ada, rasanya sudah tidak ada, warnanya sudah tidak ada, baunya nggak ada, berarti itu sudah dianggap suci. Berikutnya anak-anak, najis yang ketiga, ini najis yang tingkat berat, yaitu najis mughaladhah. Najis mughaladhah ini najis tingkatan berat. Yaitu bagaimana atau dari mana asalnya najis mughaladhah? Satu, dari babi dan anjing. Jikalau anak-anak menyentuh babi atau anjing, ini sudah kategori terkena najis mughaladhah. Nanti kalau ada yang berpendapat, Pak, ini kulitnya atau bagaimana? Kalau dalam kesempatan ini, dalam buku pendidikan agama Islam di kelas 7 ini jelas, pokoknya babi dan anjing. Mau nanti ada khilaf, ada pendapat yang lain, air liurnya atau bagaimana, monggo. Tapi tolonglah kalau ada komen nanti ditaruh di tempat komen ya, biar nanti kita gunakan sebagai rujukan. Tapi yang jelas, berhati-hatilah kepada anak-anakku bahwa najis mughaladhah adalah najis karena babi dan anjing. Dua hal itu. Caranya gimana? Cara membersihkannya najis mughaladhah bila mana kita terkena babi atau terkena anjing, yaitu, dengarkan baik-baik, dibasuh dengan air suci sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu suci. Sekali lagi, cara mensucikan najis mughaladhah yaitu dibasuh dengan air suci sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu suci. Barangkali ini kita sudah jelas ya anak-anakku dari najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladhah. Mudah-mudahan dengan kita belajar toharoh, kita mengetahui najis dan cara mensucikannya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang beruntung, bersih badan, bersih pakaian, dan insya Allah bersih hati. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sampailah pada bersuci karena hadas. Kalau tadi yang di depan adalah bersuci karena najis, sekarang bersuci karena hadas. Maksudnya, ya kita perjelas, hadas kecil. Ini kita mulai dari hadas kecil. Hadas kecil itu satu, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Ini saya perjelas, satu, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Kubul adalah jalan keluarnya air seni. Nah, kalau dalam fikih lama itu ya bolongan sing ngarep,
sedangkan dubur adalah keluarnya air besar, utawa dalam bahasa Jawanya adalah bolongan buri. Nah, ini kita berjelas, maaf kalau bahasanya menggunakan bahasa Jawa juga, biar nanti anak-anak bisa jelas. Jadi satu, keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Ini yang pertama, itu hadas kecil. Yang kedua, hilang akal. Dalam hal ini ada tidur, contohnya tidur, itu hilang akal. Kalau orang sudah tidur nyenyak itu boleh dikatakan hilang akal. Makanya ini termasuk hadas kecil. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang tidak muhrimnya. Sekali lagi, yang ketiga adalah bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang tidak muhrim. Yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Terus kamu ingat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Kamu harus tahu telapak tangan yang mana? Yang depan itu ya. Jadi telapak tangannya adalah tangan yang berada di bagian depan. Yang biasa untuk meraba itu namanya telapak tangan. Inilah anak-anak bersuci karena hadas. Lah, caranya gimana? Cara bersuci karena hadas, yaitu dengan bersuci dengan wudhu atau tayamum. Jadi kalau kita ini hadas kecil, mungkin keluar sesuatu dari kubul dan dubur, hilang akal atau tidur, bersentuhan kulit laki dan perempuan yang tidak muhrim, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan, maka cara mensucikannya atau cara bersucinya dengan wudhu. Kalau tidak ada air Pak, ya diganti dengan tayamum. Nah, anak muda nggih. Nah, mengapa? Kita harus jelas karena kita dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terhindar yang namanya hadas karena kita bersuci karena hadas. Hadas itu halangan ya, hadas kecil berarti halangan kecil. Berikutnya adalah hadas besar. Kalau tadi hadas kecil, sekarang hadas besar. Yang dikatakan hadas besar atau halangan besar itu yang bagaimana? Yaitu satu, berhubungan suami istri atau bersetubuh. Nah, kami perjelas lagi. Yang masuk kategori hadas besar adalah satu, berhubungan suami istri atau bersetubuh. Yang kedua, keluar mani. Sekali lagi, yang kedua adalah keluar mani. Yang ketiga, haid atau menstruasi. Kalau dalam istilahnya bisa M, nah, itu ya. Yang keempat adalah melahirkan. Yang kelima adalah nifas. Yang keenam meninggal dunia. Hal-hal inilah yang saya sebutkan, inilah kategori hadas besar. Yang satu, berhubungan suami istri atau bersetubuh. Yang kedua, kalau keluar mani. Yang ketiga, haid atau menstruasi. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, nifas. Yang keenam, meninggal dunia. Sekarang keterangannya, cara bersuci hadas besar yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air, maka bisa tayamum. Nanti keterangan tayamum nanti ada waktunya tersendiri ya. Yang jelas, jikalau anak-anak berhadas besar, maka cara bersucinya adalah membasuh seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki menggunakan air suci. Inilah cara untuk bersuci dengan karena hadas besar. Mungkin dalam keterangan kalau kita jumpa di kelas, barangkali keterangan kita bisa panjang lebar ya, karena ini kesempatannya terbatas.
metode kita daring. Mudah-mudahan dengan pembahasan yang begitu singkat tetap padat, tapi mudah-mudahan jelas lah berhubungan suami istri itu ya. Saya kira anak-anak jelas bersetubuh ya. Keluar air mani itu juga sudah jelas lah. Yang ketiga haid atau menstruasi juga jelas, melahirkan anak juga sudah jelas, nifas dan nanti ada keterangan sendiri. Yang keenam meninggal dunia. Untuk meninggal dunia loh Pak, meninggal dunia bagaimana cara bersuci? Ya karena meninggal dunia yang mensucikan ya orang-orang yang masih hidup. Tapi inilah masuk kategori hadas besar. Demikian anak-anak, mudah-mudahan kita anak-anak bisa mengerti dan memahami. Sekali lagi, barangkali ada ini kepada Bapak Ibu guru yang lain ya, barangkali untuk memberikan pelajaran daring seperti ini. Nanti kalau ada perbedaan pendapat mungkin dari buku mana atau mana, boleh dikomen di tempat komen di bawah, supaya demi kebaikan kita bersama dan juga untuk kebaikan anak-anak didik kita semuanya. Amin. Barokah mudah-mudahan anak-anak. Anak-anakku, berikut ini mohon diperhatikan ya, kita akan membahas tentang darah perempuan. Barangkali ada pertanyaan, Pak, kok kita membahas darah perempuan? Ya, ini ada hubungannya dengan perempuan, ya. Tolong anak-anak untuk diperhatikan, yang laki atau yang perempuan semua diperhatikan, karena nanti ilmu ini bisa ada manfaatnya. Nah, mulai sekarang juga untuk keluarga dan seterusnya gitu. Oke. Darah perempuan yang pertama haid. Darah haid ini darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Ciri-cirinya ya, ini mohon maaf kami paparkanlah karena suatu ilmu ya. Ciri-cirinya kental, hangat, bau kurang sedap, hitam merah tua ya, hitam merah tua, kemudian berangsur bening. Waktu minimal sehari semalam, paling lama 15 hari mulai haid ya. Sebagian besar umur 9 tahun. Ini saya ulang dari awal lagi biar nanti jelas. Haid adalah darah yang keluar dari saya ulang lagi. Haid adalah darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Ciri-cirinya kental, hangat, bau kurang sedap, hitam merah tua, kemudian berangsur bening. Waktunya minimal sehari semalam, paling lama 15 hari. Nah, kapan mulai haid? Biasanya sebagian besar umur 9 tahun. Bagi wanita sudah mulai menstruasi. Sebagian besar perlu diingat, kadangkala umur tidak pas, ada yang lebih dari itu, namun sebagian besar rata-rata diambil yang paling rendah itu adalah umur 9 tahun biasanya sudah mulai haid. Inilah yang pertama, mohon diperhatikan ya anak-anak yang perempuan, karena ini sangat penting. Orang yang anak perempuan itu harus benar-benar bisa memahami hal-hal seperti ini. Satu, haid. Saya kira untuk haid jelas ya. Saya ulang sekali lagi biar jelas. Haid adalah darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Cirinya kental, hangat, bau kurang sedap, hitam merah tua, kemudian berangsur bening. Waktu minimal sehari semalam. Paling sedikit itu orang haid itu sehari semalam itu paling siti. Lah paling lama Pak, paling lama itu 15 hari. Lah kok lebih dari 15 hari kok masih keluar? Nah, nanti ada kajiannya, namanya darah penyakit itu nanti ya. Nah, mulai haid rata-rata sebagian besar wanita umur 9 tahun, paling sedikit 9 tahun. Oleh karena itu mohon diperhatikan, mudah-mudahan ini ilmu yang harus kita pegang. Ya, sekarang yang kedua, darah perempuan yang kedua adalah nifas.
Nifas itu darah yang keluar dari seorang wanita setelah melahirkan. Saya ulang sekali lagi, nifas adalah darah yang keluar dari seorang wanita setelah melahirkan. Berapa waktunya, Pak? Nah, waktunya 40 sampai dengan 60 hari. Jadi waktu ini paling sedikit itu 40 hari, paling banyak sampai 60 hari. Jadi rentang waktu 40 sampai 60 itulah yang dikatakan waktu, yaitu nifas. Tolong diperhatikan ya. Karena sekarang dunia medis ini sudah semakin canggih, orang melahirkan kadangkala beberapa hari saja sudah tidak keluar darah nifas. Tapi dalam fikih jelas diberi batasan bahwa darah yang keluar dari seorang wanita setelah melahirkan itu namanya nifas, dan waktunya jelas 40 hari sampai dengan 60 hari. Ini juga suatu ilmu yang harus dimengerti oleh seorang perempuan, juga seorang laki-laki, karena perempuan itu juga pasangan laki-laki. Kalau perempuannya kurang tahu, lelakinya tahu, alhamdulillah, itu namanya imam yang benar-benar membimbing. Syukur-syukur antara perempuan dan lakinya itu sama-sama mempelajari agama ya. Anak-anakku sekalian, saya lanjutkan. Sekarang yang ketiga masih darah perempuan, yaitu darah istihadah, yaitu darah penyakit. Darah istihadah itu penyakit, darah penyakit, yaitu darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas. Ini saya jelaskan, istihadah atau penyakit. Darah penyakit itu darah yang keluar tidak pada hari haid dan juga tidak pada hari nifas. Itu termasuk darah istihadah. Darah istihadah artinya penyakit. Harus segera berangkat ke dokter, mungkin dokter kandungan dan lain sebagainya, untuk kita konsultasi atau berobat. Oleh karena itu mohon mudah-mudahan keterangan ini walaupun padat singkat tapi anak-anak bisa mengerti maksudnya ya. Yang pertama haid, nifas dan istihadah. Oke anak-anak, mudah-mudahan bisa dimengerti, akan membawa manfaat, amin. Anak-anak masih membahas tentang darah istihadah. Nah, ini kami bisa diperjelas lagi bahwa darah istihadah ini ada 4 ya. 1, ini pelan-pelan biar jelas. Jadi saya ulang sekali lagi, darah istihadah ini ada 4. 1, keluar kurang dari masa haid. Jadi diperhatikan, keluar kurang dari masa haid. Yang kedua, keluar lebih dari masa haid. Yang ketiga, keluar sebelum usia haid atau setelah menopause. Yang keempat, keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Nah, ini darah istihadah. Jadi sekali lagi biar jelas, darah istihadah atau darah penyakit ini ada 4 kategorinya ya. 1, keluar kurang dari masa haid. Yang kedua, keluar lebih dari masa haid. Yang ketiga, keluar sebelum usia haid atau setelah menopause. Yang keempat, keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Yang perlu dicatat bahwa wanita istihadah, wanita yang mengeluarkan darah istihadah ini hukumnya wajib sholat. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi, wanita yang mengeluarkan darah istihadah ini, darah penyakit ini, hukumnya wajib sholat. Kan beda kalau dengan yang haid. Kalau yang nifas kan tidak diberi keringanan, tidak sholat. Tapi kalau darah istihadah wajib sholat. Caranya gimana? Ya setiap mau sholat ya bersihkan dulu atau mandi atau bersuci gitu. Oke, mudah-mudahan khusus untuk perempuan, anak-anak perempuan ini bisa dimengerti sebagai kasanah ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan tentang agama ini adalah sangat relevan dan korelasinya nanti di akhirat. Oleh karena itu, mari kita berijtihad.
belajar sekuat upaya mungkin, sekuat mungkin untuk belajar agama. Jadi kita harus tenanglah. Kita yang penting belajar. Ilmu kita yang belajar kita kalau benar, insya Allah barokah, pahalanya itu besar sekali. Mungkin kalau ada kekeliruan, kita berijtihad mencari ilmu, barangkali masih ada kekurangan atau kekeliruan ini, insya Allah Allah tetap akan memberi pahala. Oleh karena itu tidak ada rumus tidak mencari ilmu. Carilah ilmu. Nah, karena ilmu itu adalah tiada batas, cakrawala yang tidak bertepi, luasnya tiada terkira dan luasnya tiada terukur. Jadi semakin kita banyak ilmu, diri kita ini sebenarnya merasa kurang dan merasa diri kita ini kecil. Oleh karena itu hargailah ilmu pengetahuan. Kalau ada perbedaan, boleh saja, berbeda itu wajar, tapi janganlah dijadikan alat perbedaan untuk menjatuhkan rekan, menjatuhkan teman, menyudutkan seseorang. Karena apa? Yaitu belajar ilmu itu luasnya tiada batas dan tiada, ya, tidak dapat kita bayangkanlah yang namanya ilmu itu luas sekali. Ya, begitulah anak-anakku. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami apa yang Bapak sampaikan tentang darah istihadah. Anak-anakku yang kami banggakan, masih berlanjut tentang materi ini. Kita masuk pada materi cara mandi wajib. Ya, diperhatikan anak-anak, cara mandi wajib. Cara mandi wajib yang pertama adalah niat. Nah, berkali-kali Bapak katakan niat itu tempatnya di hati, ya. Tetapi kalau dilafalkan itu lebih sempurna. Jadi niatku dalam hati, tapi bisa dilafalkan atau dilesankan, sehingga benar-benar niatnya itu luar dalam, gitu guys. Niat kalau dilafalkan adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardul lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardul lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu niat mandi wajib. Yang kedua, menghilangkan najis yang menempel pada tubuhnya. Jadi kalau ada najis-najis yang menempel pada tubuh kita hilangkan lebih dahulu, ya. Mungkin ada kotoran-kotoran binatang kecil yang tidak sengaja nempel dan lain sebagainya lah. Kita hilangkan najis yang menempel pada tubuh. Yang ketiga, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini perlu kami jelaskan, ya, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi membasah itu dalam bahasa Jawanya yang ngosoi. Yang ngosoi itu kalau sekarang kan juga ada beberapa media seperti sabun dan lain sebagainya itu. Jadi membasuh seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu artinya ya membersihkan seluruh tubuh dari ujung rambut dari atas sampai ujung kaki yang paling bawah. Soal pakai sampo, pakai sabun, monggo, itu namanya kan media, sudah perkembangan zaman, tergantung pakai sampo apa, pakai sabun apa, monggo lah. Dan sunnah itu perlu diketahui, sunnah itu suatu pekerjaan kalau dilaksanakan mendapat pahala, tapi kalau ditinggalkan tidak berdosa, kan gitu nggih. Sunnahnya mandi wajib membaca basmalah, wudhu terlebih dahulu, mendahulukan anggota tubuh yang kanan baru yang kiri, menggosok tubuh, menggosok-gosok ya dan sebagainya, ini termasuk sunnah. Oleh karena itu tadi kalau pakai sabun ya masuk kategori sunnah, karena itu kategori menggosok-gosok juga. Inilah
kepada anak-anakku cara mandi wajib. Saya ulang dari awal lagi ya. Cara mandi wajib yang pertama adalah niat nawaitul husla liraf'il hadasil akbari fardhul lillahi ta'ala. Yang kedua, menghilangkan najis yang menempel pada tubuh. Yang ketiga, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Inilah namanya cara mandi wajib. Anak-anak harus jelas, karena apa? Mandi wajib ini adalah untuk mensucikan manakala kita mengalami hadas besar. Oleh karena itu yang laki dan perempuan harus tahu hukumnya cara mandi wajib. Insya Allah anak-anak kita doakan mudah-mudahan memahami apa yang saya katakan ini, barokah untuk membimbing anak-anak bersih dunia, bersih sampai ke akhirat. Amin. Allahumma amin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini sampailah cara berwudu. Ya, berwudu ini penting sekali anak-anak, karena setiap hari kita berhubungan dengan apa yang namanya berwudu. Mau sholat wudu, baca suci Al-Quran juga wudu, dan terus. Oleh karena itu sesuatu yang harus kita pelajari dan kita mengerti. Yang pertama, cara berwudu adalah niat. Niat, dan sering saya katakan niat adalah dalam hati. Namun kalau dilafalkan justru juga lebih sempurna. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhul lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhul lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Barangkali ada niat yang lain, monggo. Mungkin nawaitu tuharutal lisolati, itu kan konteksnya ya sama sebenarnya. Banyak konteks bahasa yang berbeda, tapi makna arti hakikatnya sama. Yang pakai niat itu monggo. Tapi dalam kesempatan ini anak-anak bisa menggunakan sesuai yang ada di buku PAI ya. Nawaitul wudu alirufil hadasil asghari fardhul lillahi ta'ala. Yang kedua, disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur, bersihkan lubang hidung. Mohon diperhatikan ya, kalau sunnah niat tadi adalah sesuatu yang harus karena niat. Karena pekerjaan tanpa niat itu tidak sah. Satu, niat. Yang kedua tadi, disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, membersihkan lubang hidung. Berikutnya yang ketiga, membasuh muka. Harus ini, membasuh muka. Lah, mana yang dibasuh, Kak? Yang namanya muka itu ya batas rambut atas. Muka itu dalam bahasa Jawanya kan rai ya. Mulai sing ditukuli rambut paling dhuwur, ngantek tekan ngisor. Nah, ini telinga sampai dagu. Nah, pokoknya yang muka itu ya. Batasnya dhuwur ini rambut. Membasuh muka. Yang keempat adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Ini diperhatikan, jadi membasuh kedua tangan harus sampai pada siku, minimal pada siku. Sikunya harus dibasahi, dibasuh. Jangan sampai wudhu hanya lengannya bagian saja, berarti tidak benar ya. Harus membasuh kedua tangan sampai siku. Oleh karena itu, bagi anak-anakku pelajar perempuan, kalau membuat baju pun harus lengannya harus disetting sedemikian rupa. Jangan baju tapi lengannya itu sempit sehingga pada waktu wudhu nanti anak-anak itu kesulitan. Oleh karena itu sebagai seorang muslimah, mendesain baju pun harus didesain sedemikian rupa sehingga kalau kita berwudhu itu menjadi mudah. Dibuat yang longgar atau ada modisnya apa gitu, yang jelas untuk wudhu itu sampai batas sikunya dibasahi. Yang kelima adalah mengusap kepala. Lagi yang kelima adalah mengusap kepala. Monggo, boleh kepala kita usap semua boleh, sebagian juga boleh. Minimal 3 helai rambut kita sudah kita usap, kita basahi. Yang keenam, disunahkan membasuh kedua telinga. Barangkali tanya, telinga yang mana? Telinga yang kasat mata.
Tanda usah bertele-tele telinga nanti sampai yang dalam. Pokoknya yang kasat mata telinga itulah disunahkan untuk dibasuh. Yang ketujuh adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Mohon diperhatikan. Membasuh kaki, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, minimal sampai mata kaki. Bahasa Jawanya adalah kemiri, nah, mata kaki. Kalau sampai di atasnya boleh, boleh. Tapi minimal paling tidak mata kaki harus terbasahi. Yang kedelapan, tertib. Artinya tertib itu ya urut dari niat sampai seterusnya itu urut, tidak boleh di dalam bahasanya dibelenjat-belenjat atau dilompat-lompat, tidak boleh. Nah, niat dulu baru kaki dulu, tangan belakang, jangan, tidak boleh. Jadi tertib itu urut dari awal urut sampai akhir. Dan disempurnakan dengan berdoa setelah berwudu. Itulah anak-anak cara berwudu. Mudah-mudahan anak-anak bisa dapat ilmunya dan juga bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallah, amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada kesempatan kali ini anak-anakku, kita akan membahas cara tayamum. Cara tayamum yaitu yang pertama niat. Nah, jadi semua pekerjaan harus diawali dengan niat. Jadi kalau dilafalkan Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayamuma li istibahatis sholati fardhul lillahi ta'ala. Sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu suci. Ini mohon diperhatikan. Yang kedua adalah mengusap muka dengan tanah atau debu suci. Yang ketiga, mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu suci. Saya ulangi, mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu yang suci. Dan yang keempat, mengusap tangan kiri hingga siku dengan debu suci. Ini saya ulang dari awal supaya anak-anak jelas, karena tayamum ini kan jarang sekali, bukan jarang sekali tapi jarang-jarang kita lakukan semasih ada air kan gitu nggih. Kalau sudah tidak ada air, maka kita solusinya adalah tayamum. Sekali lagi, cara tayamum yang pertama niat, yang kedua mengusap muka dengan tanah atau debu suci. Mengusapnya pun ada aturannya supaya tidak muka kita terus bergeliputan dengan debu. Tapi begitu ditempelkan pada debu suci, kita tiup, kita usapkan pada muka dengan debu suci. Supaya merata berapa? Sampai 3 kali. Ditiup, usap lagi sampai 3 kali. Yang ketiga, mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu juga sebanyak 3 kali supaya rata. Yang keempat, mengusap tangan kiri hingga siku dengan debu suci juga 3 kali sehingga merata. Itulah cara tayamum. Mudah-mudahan anak-anak bisa mempraktekkan. Tayamum ini kadangkala biasanya dipakai kalau kita sudah tidak menemukan air, sudah masuk waktu sholat, atau di atas kendaraan jauh, mau turun tidak mungkin, waktunya sudah tidak memungkin, bisa kita bertayamum pakai debu suci yang menempel. Mungkin di kendaraan boleh, di tembok boleh, insya Allah. Jadi agama itu memberikan jalan keluar manakala hambanya ini dalam kesulitan. Mudah-mudahan cara tayamum adalah memberikan solusi kepada kita semuanya dalam kita menggantikan bersuci manakala air tidak kita temukan. Mudah-mudahan barokah, anak-anak bisa mengerti apa yang saya jelaskan, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Amin, Allahumma amin. Sekarang tiba saatnya tentang hikmah toharoh. Hikmah itu manfaat, toharoh itu
suci. Jadi manfaatnya bersuci. Satu, terhindar dari segala penyakit, insya Allah. Yang kedua, bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, sarana mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kebersihan pangkal kesehatan. Yang kelima, menjalani hidup dengan lebih nyaman. Inilah hikmah daripada toharoh atau manfaat daripada bersuci. Berikut ini sampailah pada tugas mandiri yang harus diselesaikan anak-anakku tentang materi yang barusan Bapak sampaikan, yaitu mohon diperhatikan tugas mandiri kali ini adalah membuat resume atau buatlah resume 1 kertas folio. Bab 3, semua bersih hidup jadi nyaman, di buku Pendidikan Agama Islam kelas 7 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia revisi 2017, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Saya ulang, buatlah resume 1 kertas folio pada bab 3, semua bersih hidup jadi nyaman. 1 minggu setelah daring, tugas dikumpulkan. Bisa ke sekolah dengan protokol kesehatan dan atau melalui WA. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan anak-anak selalu semangat belajar di rumah. Dan sekarang sampailah pada penghujung materi, ya, pesan-pesan dari Pak Ali untuk anak-anakku SMP. Dalam suasana daring ini tetap bersemangat di rumah bersama keluarga dan orang tua. Berdoa kepada Allah, berikhtiar secara lahir, yaitu mencuci tangan sering-seringnya, memakai masker manakala keluar dari rumah, menjaga jarak dengan seseorang, dan juga hindari berkerumun massa. Inilah pesan dari Pak Ali. Mudah-mudahan anak-anakku di masa pandemi corona ini senantiasa mendapat pelindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar di rumah. Walaupun kita belum bisa berjumpa di sekolah, besok kalau kita sudah ada waktu yang baik, kita bisa berjumpa, bertemu, akan kita bahas secara luas, panjang dan lebar. Juga anak-anak bisa bertanya secara langsung. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang sedikit ini akan membawa barokah. Kalau ada kekurangan, mohon bisa dimaklumi atau diberikan komen pada tempatnya, yaitu di tempat komen, dan insya Allah nanti akan kami buka untuk bisa kita sempurnakan atau kita bahas berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.